Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mutakin Bogor dalam keadaan sehat walafiat, tentunya di acara kesayangan kita, Kajian Hati. Tenangkan hatimu. Tentu saja bersama Ustadz kebanggaan kita bersama, Ahilman Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya tema hari ini, ketika hidup terpasung derita, hanya perlindungannya lah sebagai penawar segala lara. Nah, boleh dong diberikan ilmu kepada kita semua, mudah-mudahan bagi para jamaah yang hadir dan juga pemirsa di rumah yang punya cobaan yang berat bisa kembali kuat. Silakan AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri selalu akan hadir dalam hidup kita adalah ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Maka saat ujian menimpa kita, saat duka lara menyapa kita, percayalah tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali siapa? Allah. Itulah yang harus kita pahami dalam hati tentang makna la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali yang memberikannya adalah illallah, kecuali Allah. Maka berharap kepada selain Allah itu patah hati yang paling disengaja. Minta tolong ke manusia itu banyak kecewanya. Betul? Berharap ke manusia banyak sakit hatinya. Maka nanti orang yang memahami makna la quwata illa billah, atau yang memahami makna la haula wala quwata illa billah, maka dia akan memahami satu, tidak ada yang bisa memberikan kekuatan dalam hidupnya kecuali siapa? Allah. Yang kedua, tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat kecuali siapa? Juga Allah. Dan yang ketiga, tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita, bahkan memudahkan urusan kita, termasuk memberi rezeki kepada kita, kecuali siapa? Kecuali Allah. Belajar terus untuk bersandar kepada Allah. Belajar terus untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena pada akhirnya Allah lah yang akan menolongnya. Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kuat saat dibakar dengan api. Dan api itu tidak bisa membakar tubuhnya Nabi Ibrahim karena pertolongan siapa? Karena pertolongan Allah. Salah satunya karena doa. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Yunus alaihissalam berhasil keluar dari perutnya ikan paus yang sangat gelap. Karena siapa? Allah. Berkat doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Musa alaihissalam bisa menaklukkan Fir'aun. Bahkan yang namanya Fir'aun itu bisa luluh. Karena apa? Karena Allah.
Dan doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemuda Kahfi terkurung di gua yang sangat gelap, tapi kemudian Allah izinkan keluar karena Allah berkat doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi semua kekuatan, semua kemampuan, semua daya upaya itu yang berikan siapa? Allah. Maka untuk siapapun yang sedang terpuruk kehidupannya, ayo back to Allah, kembali ke Allah. Untuk siapapun yang sedang berat melewati ujiannya, ayo kembali kepada Allah. Termasuk mohon maaf indis ekonomi yang barangkali sedang sempit rezekinya, sedang sulit kehidupannya, sedang berat melewati ekonomi yang hari ini kita hadapi. Satu hal yang pasti, jangan pernah pergi meninggalkan Allah. Karena pada akhirnya selama ada Allah di hati, maka ketenangan akan kita dapatkan untuk melewati semua yang berat ini. Dan ingat, siapa yang serius mendekat kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluarnya. Tapi siapa yang menjauh dari Allah, justru disitulah masalah dan ujian yang sebenarnya. Mudah-mudahan yang sedang gelisah, Allah tenangkan hatinya. Yang sedang punya masalah, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan kita semua adalah hambanya yang terus dicintai, disayang, dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Masya Allah, Ahilman, jazakallah ilmunya. Dan kali ini sudah hadir ada Lian dan juga Nancy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan sekali lagi, saya Lian Firman. Saya kesini bersama istri tercinta saya dan profesi saya pemain sinetron. Nah Pak Ustadz, saya ini alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang putri yang luar biasa menurut saya. Saya ketemu beliau ini di lokasi syuting. Tiba-tiba bergetar hati saya melihat beliau. Walaupun waktu itu umur masih tergolong muda ya, 26 tahun. Dan waktu itu karena saya merasa yakin dan ngerasa wah mungkin ini udah panggilan Allah untuk menikah gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan menikah. Dan profesi saya itu mungkin berbeda dari profesi-profesi yang umum ya. Mungkin kantoran yang kerjanya mungkin 9 to 5. Kalau saya mungkin waktunya nggak bisa diprediksi. Jadi bukan bermaksud mengorbankan keluarga, tapi ya karena resiko pekerjaan. Dan menurut saya ini berkah ya, pemain sinetron ini berkah karena saya bisa ketemu beliau. Terus saya bisa menghidupi keluarga kecil saya dari profesi saya. Ya mungkin di awal-awal pernikahan kali ya, menyatukan visi misi itu agak susah. Karena latar belakang saya sama istri saya jauh kayak bumi dan langit. Kalau saya sudah mandiri sejak lulus SMA, saya udah pindah ke Jakarta, kuliah di sini dengan segala macam cobaan. Kadang-kadang kan transferan dari orang tua telat buat bayar kuliah. Jadi saya mengusahakan di sini kuliah sambil kerja gitu. Jadi waktu itu juga kebetulan Allah ngasih rezeki sama saya. Saya nggak ada niat untuk main sinetron. Tiba-tiba Allah bukakan jalan ke situ, tapi proses ke situ tuh panjang gitu. Jadi saya pernah kerja sebagai salah satu karyawan di kayak supermarket itu. Terus saya dulu sempat jualin baju gitu. Jadi untuk menyambung hidup di Jakarta sendirian itu buat saya pengalaman yang luar biasa. Tapi istri saya anak mama papa yang belum tahu bagaimana hidup itu seperti apa gitu. Jadi pas nikah kita itu banyak cekcok untuk ngarahin nih rumah tangga mau kemana sih gitu. Dan egonya masih besar karena waktu itu masih muda. Jadi saya pun sempat kayak
di dalam hati, saya sanggup gak nih ya ngelanjutin kalau seperti ini gitu. Karena saya ke kiri, dia ke kanan, saya ke kanan, dia ke kiri. Jadinya, tapi alhamdulillah untungnya saya waktu itu memutuskan untuk ngomong sejujurnya dan tegas sama dia. Saya buka pikirannya, saya kasih tahu, baru dia akhirnya terbuka pikirannya. Dari sisi kanan sih barangkali, selama ini Mas Lian tuh suami yang seperti apa kalau boleh tahu? Ini berarti rumah tangga sudah berapa tahun? Jalan 15. 15 tahun, baik. Tentu banyak suka duka, banyak kisah dan cerita. Kalau boleh digambarkan sosok Mas Lian seperti apa? Alhamdulillah sih aku dapat suami yang Masya Allah bertanggung jawab, keluarga gitu. Terus sebenarnya waktu awal ketemu tuh di lokasi saya agak ragu Ustadz. Ragu ya? Ganteng tapi playboy gak ya gitu. Terus alhamdulillah Allah permudah jalannya sampai kita nikah. Ini udah jalan 15 tahun, punya 3 anak. Alhamdulillah Masya Allah sih sangat bertanggung jawab, baik. Terus apalagi anak-anak deket banget sama papanya tuh melebihi saya posesifnya. Jadi kalau belum pulang tuh diteleponin, pokoknya melebihi saya lah gitu. Jadi setiap suami saya mau keluar tuh saya selalu berdoa, ya Allah titip suami saya gitu. Karena kan kalau di luar tanpa saya itu kan saya nggak bisa tahu ya di luar beliau bagaimana gitu. Jadi ya udah serahin aja sama Allah gitu. Cuman kan tetap ya Pak Ustadz kadang-kadang kan ada rasa kayak bener nggak ya dia di luar gitu kayak gitu. Kalau Mas Lian gimana meyakinkan istri bahwa tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan biar nggak overthinking? Istri gimana cara menyampaikannya? Tapi kalau sama istri mungkin saya lebih sering komunikasi sama istri saya. Jadi kalau lagi break makan siang saya telepon, video call gitu. Terus ya sebisa mungkin kalau udah selesai syuting saya langsung pulang sih biasanya gitu. Jadi nggak nongkrong atau apa. Menurut saya istri saya ini luar biasa Pak Ustadz karena benar-benar saya dari nol perjuangannya sama beliau. Terus untuk ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, beliau luar biasa sangat penyabar. Mungkin yang saya agak ngeselin sedikit, tapi beliau masih luar biasa sabar menghadapi kelakuan saya. Nah kalau tadi ya kita udah dengar apa yang disuka dari pasangan, kita juga pengen tahu bukan perlu membuka aib, tapi pasti yang namanya pasangan ada kekurangan. Kalau Lian apa yang paling gak suka tentang Nancy dan juga sebaliknya? Kalau saya, dia ini kurang komunikasi, kalau ada apa-apa diem. Oh itu jadi perempuan. Saya nggak tahu. Itu perempuan. Iya. Kayaknya perempuan gitu ya. Iya jadi kan bingung kita sebagai laki-laki ya kayak tebak-tebak buah manggis gitu loh. Gitu jadi harus tebak-tebakan. Terus kadang-kadang kalau ditanya pun nggak mau ngomong, tapi udah lewat jauh hari baru ngomong Oh gitu. iya, selamat ya sampai 21 tahun seterusnya kamu Sama ya, akan Kak. terus menebak. Jadi kalau misalkan ada masalah, saya korek terus. Sampai dia nangis akhirnya dia baru ngomong. Tapi menurut saya mending cepat terselesaikan masalahnya dibanding berlarut-larut gitu. Gak apa-apa dia nangis hari itu gak apa-apa. Daripada nanti bulan depan baru ngomong saya udah lupa masalah yang mana ya gitu. Sudah gak ingat gitu. Ngejelasinnya saya bingung gitu kan. Jadi saya sekarang langsung korek dia to the point, langsung kenapa sih kamu gitu. Jadi biar gak berlarut-larut. Karena menurut saya kalau nyimpan masalah berlarut-larut kan nanti takutnya jadi bom waktu buat hubungan saya sama istri saya gitu. Kalau aku sih hal-hal kecil ya kayak misalnya, kayak semua ibu-ibu juga sama. Udah dibilang kayak misalnya sayang anduknya tolong ditaruh yang benar kayak gitu. Tetap aja setiap hari kasur itu basah, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Menyatukan itu sangat susah Pak Ustadz.
Kayak saya orangnya begini, suami saya begini dan kita tuh beda banget. Kayak suka-sukanya beda ya kan. Jadi menyatukannya itu Masya Allah benar-benar ujiannya kayak ya udah sih susah sih. Cuman alhamdulillah Allah bantu terus ya buat saling sabar, saling bisa mengontrol diri lama-lama ya. Alhamdulillah masih terus belajar sih Pak Ustadz. Cuman ya itu sih ujiannya ya. Ya terberat itu di 5 tahun 5 tahun awal menikah. Itu pernikahan. kayaknya setiap hari berantem aja kerjaannya. Iya, saya sebel sebenarnya mau pulang ke rumah. Karena udah pasti berantem. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa bikin berantem, hal kecil pun gitu. Iya. Tapi yang mau saya tanyakan begini Pak Ustadz. Karena waktunya saya kan gak bisa diprediksi. Jadi pernah waktu itu bulan Ramadan saya lagi stripping. Jadi waktu buat keluarga mungkin kurang. Terus buat ibadah juga mungkin yang harusnya saya bisa sholat tarawih berjamaah. Tapi karena tanggung jawab saya terhadap pekerjaan. Jadi mungkin sholat tarawihnya sendirian gitu. Tidak bersama keluarga atau berjamaah. Nah Pak Ustadz yang mau saya tanyain. Menurut pandangan agama suami yang ideal itu seperti apa sih? Karena kan suami itu harus tetap mencari rezeki buat keluarga kan gitu. Pertanyaan saya juga ya Pak Ustadz, saya juga mau nanya sekalian. Kadang kan kalau misalnya beliau syuting atau pas lagi di luar, namanya seorang manusia biasa gitu ya, seorang ibu di rumah, kadang tuh saya tuh juga suka khawatirnya tuh suami saya ini kan ketemu perempuan-perempuan lain gitu ya Pak Ustadz. Gimana sih caranya supaya hati saya tuh tenang gitu loh, nggak bingung, nggak gelisah gitu. Gimana sih caranya Pak Ustadz gitu? Masya Allah Bunda. Mas Lian, Kak Nancy, terima kasih sudah hadir di kajian hati. Ada 2 pertanyaan yang tadi Ahilman dengar yang coba saya sedikit kuatkan dengan jawabannya. Yang pertama Mas Lian bertanya tentang tipe atau karakter suami yang ideal untuk seorang istri. Pada dasarnya suami itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu atau suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Maka selayaknya seorang pemimpin, dia harus punya kriteria menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, tentu suami yang ideal itu adalah suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan ingat, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Maka saat seorang suami tidak memenuhi tanggung jawabnya, sesungguhnya dia sedang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka suami mencari nafkah, suami memberi nafkah, suami berkorban untuk keluarga, percayalah suami itulah suami yang kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa suami yang paling baik? Suami yang paling sayang sama keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi jangan sampai ada bahasa keluar begitu baik tapi di dalam kadang dia lupa kebaikannya. Padahal baiknya seorang suami boleh jadi hadir karena doanya seorang istri dan anak-anaknya di rumah dia. Yang kedua, suami yang baik tentu adalah suami yang taat kepada Allah. Pentingnya seorang suami menjadi imam dan dia punya iman serta ilmu yang kuat di rumah tangganya. Rumah tangga itu tidak bahagia bukan karena kurangnya cinta,
Tapi rumah tangga itu kurang bahagia karena kurangnya iman dan kurangnya ilmu di rumah tangga. Setuju nggak? Kadang suami lupa bersyukur sehingga dia mudah berpaling dengan yang lain. Kadang suami mungkin lupa bersabar sehingga saat dia diuji, mohon maaf, tidak sedikit yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kurang iman dan kurang ilmu. Kalau iman dan ilmunya terjaga, maka itulah yang bisa menguatkan suami itu bisa tampil menjadi suami yang ideal di rumah tangganya. Dan yang ketiga, siapa suami yang baik? Tentu suami yang paling sayang sama istrinya, sama keluarganya. Contoh ya, jangan pelit sama istri. Setuju nggak? Kok agak mengkhawatirkan gini jawabannya ya? Harus sayang sama istri, setuju? Jangan pelit sama istri, setuju? Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Dan suami yang royal sama istrinya, justru disitulah Allah mudahkan segala rezekinya. Tidak akan pernah habis rezekinya seorang suami karena dia sayang sama keluarganya. Karena kalau bukan untuk keluarga, buat siapa lagi? Betul nggak? Tapi juga ibu harus sadar diri juga. Kadang tidak sedikit di antara ibu meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suaminya. Dan yang kedua, untuk Kak Nancy belajar untuk bisa lebih berprasangka baik terhadap Allah atas apapun yang dihadirkan. Takdirmu mendapatkan suami yang hari ini mungkin banyak orang yang suka karena dengan segala yang dihadirkan. Tapi kita juga harus bersyukur ya, di balik semua yang menggelisahkan di hati kita, tapi di sisi lain juga ada hal-hal besar lain yang perlu kita syukuri. Jaga komunikasi, karena komunikasi itu penting di rumah tangga. Sering bilang ya, 80% isi rumah tangga itu apa? Ngobrol, komunikasi. Jadi kalau di rumah tangga sudah hilang ngobrolnya, berarti hilang apanya? Ya hilang komunikasinya, ya hilang rumah tangganya. Maka nanti rumusnya, ngobrol yang tidak penting di rumah tangga itu penting. Ngobrolin yang gak penting di rumah tangga itu penting. Dan jadi suami kadang harus sabar sih. Karena istri itu emang begitu. Ya. Makhluk Tuhan yang sulit dimengerti. Iya. Nanti kita akan ketemu fase ada seseorang yang naik motor sen kiri belok kanan. Itu adalah perempuan dan boleh jadi itu adalah istri Anda ya. Nanti akan ketemu fase istri nanya, ayah aku bagusnya pakai baju warna apa? Merah atau biru? Kita jawab merah bunda. Apa jawaban dia? Biru juga bagus. Katanya nanya, jawab sendiri ya. Emang begitu kah? Emang begitu ya. Dan beruntung kalau punya istri yang cerewet. Karena didiemin sama istri itu gak enak banget. Tapi juga kalau kebanyakan juga gak enak juga sih ya. Tapi didiemin di rumah tangga itu gak enak banget. Dan hati-hati, hari ini ada fenomena yang menurut AA ini KDRT jenis terbaru sih. Namanya silent treatment. Gak dipukulin, gak dimarahin, tapi didiemin. Serumah tapi tak sejiwa. Tinggalnya bareng, rumahnya bareng, tapi rasanya hatinya gak sama. Itu kadang lebih sakit. Dan hati-hati, karena kurangnya komunikasi, jadi jalan godaan itu datang di rumah tangga kita. Semoga rumah tangga ini Allah jaga terus. Sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga cerminan rumah tangga bahagianya Mas Lian dan Kanesi jadi teladan juga bagi yang lain di rumah sana. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari yang tidak baik untuk rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya waktu itu saya mikirnya adalah, aduh ganteng lagi, pemain sinetron lagi gitu. Iya. Terus aduh playboy gak ya gitu, bandel gak ya, kayak gitu sih. Lebih ke situ gitu. Cuman ya alhamdulillah Allah tunjukin, terus dimudahkan sama Allah. Jadinya alhamdulillah lanjut.
pasti berat ya, tugas laki-laki itu kan berat ya. Ada yang saya pernah baca laki-laki itu tugasnya berat. Kenapa? Lahir kecil dimarahin sama ibu, sekolah dimarahin sama guru, kerja dimarahin sama bos, nikah dimarahin sama istri, meninggal pun kalau istrinya kenapa-apa dimarahin sama malaikat, dimarahin sama Allah. Jadi kayak tugas laki-laki itu berat. Tapi pas sebelum saya memutuskan menikah, emang kalau saya tipikal orang yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Alhamdulillah nggak ada penyesalan sama sekali. Saya sangat bersyukur bisa jadi ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak. Alhamdulillah bisa cari pahala di dalam rumah.